Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji syukur kita menjadikan karya Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih terus diberi nikmat waktu, nikmat kesehatan, ya, dan nikmat-nikmat yang lain, ya, anak-anak ustazah sekalian semuanya, untuk dapat kita melanjutkan kembali pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kita mengharapkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Allahumma amin. Ya, anak-anak ustazah sekalian semuanya, kelas 9, apa kabarnya? Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya nak, dan selalu tetap menjaga kesehatannya, tidak berpergian jauh-jauh, ya, jika tidak itu hal-hal yang penting, ya, terus menjaga kesehatannya dimanapun berada. Ya, anak-anak ustazah sekalian, sebelum kita mulai materi pembelajaran ini, anak-anak ustazah, ya, mengirimkan nama dan hadir, ya, mengirimkan nama dan hadir ke ustazah lewat Japri, ya. Ya, ustazah ingin mengetahui siapa yang menyimak pembelajaran ustazah ini, ya, dan ustazah berharap semuanya harus menyimak, ya, pembelajaran ini, dan mungkin tidak lama lagi kita akan ujian. Jadi ustazah berharap anak-anak ustazah semakin hari semakin serius dan semakin semangat terus untuk melakukan pembelajaran daring ini, dan bukan hanya pelajaran ustazah namun semua pelajaran yang lain juga, ya. Jadi kirimkan nama dan hadir, ya, ke ustazah Japri, ya. Ya, baik anak-anak ustazah sekalian, sambil menunggu, ya, kita juga lanjut ke materi dari minggu yang lalu, ya. Minggu yang lalu kita sudah sampai pada materi atletik, yaitu cabang olahraga lari estafet atau lari sambung, ya, lari sambung atau lari estafet, ya, sama saja, ya. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana tentang lari estafet, apa itu lari estafet, kemudian ukuran lari, ya, ukuran lari estafet yang diperlombakan, ya, kemudian cara melakukan lomba lari estafet ini, ya. Ada yang dimulai dengan cara melakukan lari estafet. Yang pertama itu ada cara memegang, ya, cara memegang tongkat estafet. Yang kedua, cara menerima ataupun memberi tongkat estafet, ya. Nah, itu sudah kita pelajari. Nah, di sini kita lanjut pada aktivitas pembelajaran lari sambung atau lari estafet, bentuk perlombaannya. Nah, jadi anak-anak ustazah sekalian, nah, dalam perlombaan estafet, ya, harus disusun suatu urutan tertentu. Urutan apa? Urutan regu dalam kelompok, ya, untuk dapat memenangkan perlombaan, ya. Susunan urutan perlari dalam suatu perlombaan lari estafet atau lari sambung, ya. Nah, coba kita lihat di sini, ya. Yang pertama, jadi dalam lomba lari sambung ini, ya, ada 4 pelari, ada 4 pelari. Yang kita lihat di sini pelari pertama, ya. Pelari pertama harus mempunyai kemampuan berikut. Nah, apa itu kemampuan yang harus dimiliki pelari pertama? Yang pertama kita lihat mempunyai kemampuan start yang baik dan dapat melakukan lari dengan baik di tikungan, ya. Jadi kunci dalam lari sambung ini adalah itu pelari pertama, yaitu start atau pertolakan. Nah, kenapa? Karena pelari pertama inilah yang memulai start, dan dia harus sigap dan cepat dalam melakukan start.
hingga nanti dialah yang menyampaikan tongkat estafet kepada pelari kedua, ya. Kemudian kita lihat yang kedua yang harus dimiliki oleh pelari pertama, mempunyai kemampuan lari dengan kecepatan yang tinggi. Nah, ini dia. Tetapi daya tahannya kurang apabila dibandingkan pelari lainnya, ya. Jadi punya kecepatan lari yang tinggi karena dialah yang memulai start pertama kali. Nah, jika pelari pertama ini bisa cepat, maka pelari kedua, ketiga dan keempat juga ya mungkin akan ya terpacu ya untuk cepat melakukan lari, ya. Nah, yang kedua ya atau yang B, pelari kedua. Kita lihat pelari kedua harus memiliki kemampuan apa saja? Nah, yang pertama, terampil dan bertanggung jawab. Sebab ya tugas ganda yaitu sebagai penerima dan pemberi tongkat, ya. Nah, kenapa dibilang tugas ganda? Karena pelari kedua ini dialah yang pertama kali menerima tongkat, ya, dari pelari pertama, dan dia jugalah yang memberikan tongkat kepada pelari ketiga, ya. Makanya dikatakan mempunyai tugas ganda. Nah, kemudian harus terampil ya dalam memegang tongkat estafet, kemudian memberikannya juga dengan baik kepada pelari ketiga. Yang kedua, mempunyai daya tahan yang baik karena harus menempuh jarak 120 meter sampai 130 meter. Ya. Nah, jaraknya seperti itu. Ya. Jadi harus terampil. Yang ketiga, pelari kedua dipilih dari pelari yang kurang memiliki kemampuan di tikungan, ya. Nah, seperti itu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelari kedua. Jadi larinya itu ya standar ya, dan pelari kedua ini tidak melewati tikungan. Nah, kemudian kita lihat yang ketiga ya atau C, pelari ketiga, pelari yang mempunyai kemampuan di tikungan dengan baik, memiliki daya tahan yang baik dan memiliki tanggung jawab yang besar karena harus menerima dan memberikan tongkat. Nah, jadi sama tugasnya ya, mempunyai tugas ganda sama seperti pelari kedua tadi ya, mempunyai tugas ganda. Ya. Nah, dan pelari ketiga ini juga mempunyai ya kemampuan, keterampilan ya yang baik ketika berlari melewati tikungan. Nah, selanjutnya adalah pelari keempat. Ya, pelari keempat. Apa saja yang harus dimiliki oleh pelari keempat? Ya. Yang keempat, ya kemampuan yang harus dimiliki adalah pelari yang tercepat, ya. Mengapa yang tercepat? Karena dialah yang menentukan ya akhir dari menangnya suatu perlombaan ya pelari tercepat. Yang kedua, pelari mempunyai semangat tinggi karena sebagai penentu kalah atau menangnya dari regu. Nah, itu dia. Dia menentukan kalah atau menangnya regu karena dialah yang akan sampai ke garis finish. Nah, jika pelarinya tidak cepat, maka ya bisa dikalahkan dengan regu yang lain. Nah, makanya pelari pertama ya itu juga sangat menentukan yang utama ya, dan mendukung seterusnya untuk pelari kedua, ketiga dan keempat untuk melakukan lari dengan baik ya, hingga pada akhirnya pelari keempat. Dan pelari keempat ini juga sangat menentukan menang atau kalahnya suatu regu dari perlombaan lari sambung atau lari estafet. Nah, demikianlah anak-anak untuk pembelajaran lari sambung atau lari estafet ini ya. Saya rasa materi ini sangat mudah dipahami ya, ya. Kita juga sudah pernah mempraktekkan ini ya, sewaktu di kelas 7 maupun di kelas 8. Dan ini juga bisa anak-anak saja praktekkan di rumah. Jika memang lapangan memadai, silahkan praktekkan di rumah bersama dengan ya teman, bisa saudara, kakak ya, abang ya.
bersama dengan keluarga, bisa dipraktekkan ya, dan dihitung sebagai olahraga ya yang menyenangkan ya. Nah, anak-anak ustazah sekalian, nah itu adalah praktek lari sambung di lapangan. Jika latihan ini ya dilatih dengan baik dan terprogram ya, maka hasilnya sesuai dengan keinginan, yaitu ya dapat memenangkan regu ya dalam perlombaan lari sambung atau lari estafet. Nah, latihan harus dimulai secara bertahap ya, dari jarak yang lebih pendek menuju jarak yang sebenarnya ya. Misalnya dari jarak 4 kali 200 meter ya, kemudian 4 kali 300 meter, kemudian sampai jarak 4 kali 400 meter, dan dilakukan secara berulang-ulang ya hingga mendapatkan hasil yang maksimal ya dari sebuah perlombaan ya, atau dari sebuah latihan lomba lari ya. Jadi harus dilatih, berarti harus rajin latihan lari ini ya bagi seorang pelari ya, pelari sambung ataupun ya pelari bagi lari jarak pendek, jarak jauh maupun jarak ya menengah ya, menengah jarak jauh. Nah, seperti itu ya. Kemudian ya, jika ada yang tidak dipahami dari materi lari sambung ya, anak-anak ustazah bisa menanyakan ke ustazah. Jadi ini anak-anak ustazah ini dicatat dan diringkas di buku catatan ya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Nah, untuk materi lari sambung nah sudah selesai ya. Jika ada yang tidak pahami bisa ditanyakan ke Ustazah Japri. Nah, kemudian kita masuk pada bagian C, aktivitas pembelajaran atletik melalui lompat jauh. Nah, lompat jauh ini tentunya pelajaran yang tidak asing karena sebelumnya juga sudah pernah kita pelajari ya di kelas 7 dan kelas 8. Nah, di sini kita pelajari kembali ya, semoga anak-anak ustazah semakin paham dan selalu ingat ya tentang materi ini ya. Ya, lompat jauh. Kita lihat di sini aktivitas pembelajaran gerak spesifik lompat jauh. Lompat jauh merupakan salah satu nomor yang terdapat pada nomor lompat cabang olahraga atletik ya. Jadi olahraga atletik itu jalan, lari, lompat, lempar. Nah, ada 4 ya, ada 4. Nah, di sini kita sudah masuk pada aktivitas pembelajaran lompat ya, lompat jauh. Nah, lari itu pun nanti dibagi ya, termasuk tadi lari sambung, lari jarak pendek, lari jarak menengah, lari jarak jauh, kemudian lari sambung atau lari estafet, ada lagi namanya lari maraton ya. Nah, jadi banyak pembagian dari olahraga lari. Kemudian dengan lompat ya, lompat ini juga nanti ada lompat jauh, lompat tinggi ya, lompat tinggi galah. Nah, ya terbagi-bagi lagi. Nah, di sini secara umum kita pelajari adalah lompat jauh ya. Jadi lompat ini adalah istilah yang digunakan dalam cabang olahraga atletik ya, yaitu melakukan tolakan dengan satu kaki ya, baik untuk nomor lompat jauh, lompat tinggi, lompat jangkit maupun lompat tinggi galah. Nah, di sini ada berapa ini pembagian lompat? Ada 4 ya, lompat jauh, lompat tinggi, lompat jangkit maupun lompat tinggi galah ya. Jadi ada 4 di sini jenis lompat ya, dan ini semua ya diperlombakan dalam olahraga nasional ya, diperlombakan dalam olahraga nasional. Nah, kita lihat lompat jauh merupakan nomor atletik yang dilombakan baik untuk putra maupun untuk putri ya. Tujuan lompat jauh apa?
Ya, tentunya anak-anak ustazah ingat ya, tujuan lompat jauh, tujuan melempar, ya, lempar cakram, tolak peluru, lempar lembing. Nah, itu tujuannya ya sama ya. Jika itu lompatan, maka tujuannya adalah melompat ya, atau mencapai jarak sejauh-jauhnya, melompat dengan jarak ya sejauh-jauhnya. Nah, lompatan yang terjauh dialah yang menang ya, dialah pemenangnya. Nah, itu jadi tujuan dari lompat jauh. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, seorang pelompat harus memiliki dan dapat memadukan kecepatan, kekuatan, dan keseimbangan yang diwujudkan dalam satu rangkaian pada lompat jauh. Ya, jadi orang yang melakukan lompat jauh ini, ya, larinya juga harus, ya, larinya juga harus diperhatikan, harus standar, ya, kemudian cepat dan kuat dalam melakukan tolakan, serta menjaga keseimbangan ketika sikap melayang di udara. Nah, untuk lompat jauh anak-anak ustazah ada tekniknya ya, teknik secara umum yang harus anak-anak ustazah ingat ya dan pahami. Ya. Yang pertama, di sini nanti ada disebutkan ya, namun ya di belakang nanti ada kita sebutkan ya teknik-tekniknya. Mungkin kita lanjut saja dulu. Lompat jauh tersebut ya suatu bentuk gerakan melompat mengangkat kaki ke atas depan dalam upaya membawa titik berat badan selama mungkin di udara. Ya, jadi lompat jauh suatu bentuk gerakan melompat mengangkat kaki ke atas depan dalam upaya membawa titik berat badan selama mungkin di udara atau melayang di udara. Nah, jadi ada sikap melayang di udara ya, Nak, ketika kita melakukan lompat jauh. Nah, yang dilakukan dengan cepat ya dan dengan jalan melakukan tolakan pada satu kaki untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Ya. Nah, itu dia lompat jauh. Ya. Nah, kita lihat di sini aktivitas pembelajaran gerak kombinasi lompat jauh. Untuk memperoleh suatu hasil yang optimal dalam lompat jauh, selain pelompat tersebut harus memiliki kekuatan, ya, daya ledak, kecepatan, ketepatan, kelentukan, dan koordinasi gerakan. Juga harus memahami dan menguasai teknik untuk melakukan gerakan lompat jauh. Ya, jadi semuanya harus diperhatikan. Di samping itu pula gerakan lompat jauh harus dilakukan dengan cepat, tepat, luwes, dan lancar. Ya, jadi tidak boleh dalam melakukan lari lompat jauh ini larinya ya terhenti-henti. Jadi melakukan lari dengan cepat dan standar, ya, kecepatan lari yang terus ya, terus standar. Kemudian memperhatikan ketepatan dalam melakukan tolakan, ya. Kemudian setelah tolakan ada sikap melayang di udara, ya, dan melakukan semua itu haruslah dengan lancar. Nah, tahap-tahap dalam melakukan lompat jauh. Nah, ini bagian dari teknik lompat jauh ya anak-anak ustazah semuanya. Ya, tahap-tahap dalam melakukan lompat jauh ada 4 tahap. Nah, ini sama dengan teknik dasar dalam melakukan lompat jauh. Nah, ini adalah secara garis besar yang anak-anak ustazah tidak boleh lupa ya dalam melakukan gerakan lompat jauh. Yang pertama itu adalah awalan atau ancang-ancang. Nah, jadi sikap badan kita sudah berdiri di depan garis lintasan itu ya, awalan ancang-ancang, berdiri tegak ya, berdiri tegak di depan garis lintasan ya, bersiap ingin melakukan lari ya di depan garis lintasan lompat jauh. Nah, yang kedua tolakan atau tumpuan ya. Nah, ketika berlari ya sebelum melompat, nah di situ ada papan tolakan. Papan tolakan tersebut ya
ditanam yang tingginya sama rata dengan tanah, ya. Tanam sedikit, ya, yang tingginya rata dengan tanah, ya, agar tidak lebih tinggi daripada tanah, ya, papan tolakan tersebut, ya, agar tidak terjatuh. Dan siap melakukan tolakan atau tumpuan di papan tolakan tersebut. Nah, kemudian ketiga, setelah melakukan tolakan, nah, ada sikap badan, ya, berada di udara, ya, melayang di atas udara. Nah, seperti dia, sikap badan melayang di udara. Karena setelah kita melakukan tolakan, nah, itu kan bersiap untuk melakukan lompat, ya, lompatan. Nah, ketika kita melompat, kita tentunya sikap badan kita seperti melayang di udara dan kaki tidak menapak pada tanah, ya kan? Bersiap ingin melakukan tolakan. Nah, tolakan tersebut harus benar dilakukan agar sikap badan melayang di udara, ya, dan ketika mendarat nanti kita bisa mendarat dengan jarak yang jauh, ya, di bak pasir. Jadi media dalam melakukan lompat jauh ini adalah harus ada namanya bak pasir, ya, di mana bak pasir itu adalah tempat mendarat dan bak pasir tersebut, ya, harus diisi dengan pasir agar ketika kita mendarat, ya, kaki kita lentur, ya, bisa mengeper dan lentur memijak pasir tersebut, ya, tidak padat. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah tempat, ya, melakukan pendaratan. Nah, itu dia sikap yang keempat, yaitu sikap mendarat. Nah, mendarat di bak pasir. Nah, itu adalah tahap-tahapan dalam melakukan lompat jauh, ya, tahap-tahapan dalam melakukan lompat jauh. Nah, di sini akan diuraikan tahapan lompat jauh, ya. Jadi lompat jauh ini dapat dijabarkan di sini. Yang pertama kita lihat aktivitas pembelajarannya, ya. Untuk melakukan latihan lompat jauh, anak-anak ustazah sekalian, nah, kita bisa mulai dari, ya, pembelajaran awalan menolak melalui atas box. Nah, ini adalah latihan untuk melompat. Nah, sebelum melompat di bak pasir, ya. Nah, cuma yang kita belum bisa mempraktekkan ini ketika di sekolah. Kenapa? Karena halaman kita semuanya semen, ya. Nah, dan tidak ada tersisa tanah untuk bisa kita buat sebuah bak pasir. Namun ini pernah ustazah praktekkan di kakak-kakak kelas, ya. Nah, ketika itu kita sediakan matras sebagai tempat pendaratan. Nah, matras itu kan, ya, membal, ya, jadi kemudian lentur. Jadi jika mendarat di matras tersebut, ya, tidak mengapa, tidak masalah, ya. Nah, bisa juga seperti itu. Nah, itu yang pernah ustazah praktekkan dengan kakak-kakak kelas. Namun mungkin kita pernah mempraktekannya ini menggunakan box, ya, latihan melompat. Nah, lompat jauh. Ya, kita lihat di sini. Ya, awalan atau ancang-ancang adalah, nah, di sini dibahas, ya, dari teknik dasar pertama, yaitu awalan atau ancang-ancang, yaitu gerakan permulaan dalam bentuk lari untuk mendapatkan kecepatan pada waktu akan melakukan tolakan atau lompatan. Nah, itu awalan, ya, gerakan permulaan dalam bentuk lari, ya, agar mendapatkan kecepatan pada waktu akan melakukan tolakan atau, ya, lompatannya. Nah, kecepatan yang diperoleh dari hasil awalan itu disebut dengan kecepatan horizontal, ya, berguna untuk membantu kekuatan pada waktu melakukan tolakan di atas, ya, melakukan tolakan ke atas depan. Nah, jadi tolakan itu ke atas depan, ya. Kenapa harus ke atas depan? Ya, agar lompatannya jauh, ya. Karena tadi tujuan lompat jauh adalah melompat sejauh-jauhnya, ya. Dengan jarak yang sejauh-jauhnya. Nah, kita lihat di sini, ya, bentuk aktivitas pembelajaran awalan dalam menolak
ya dapat menggunakan peti lompat, ya. Peti lompat. Permainan ini ya sebaiknya kamu lakukan bersama dengan teman kamu. Nah, ini juga bisa anak ustazah praktekkan di rumah. Ya, jika ada box di rumah, kotak ya, kotak yang tingginya sekitar 75 ya, 75 cm ya, sentimeter ya. Nah, jadi bisa dimulai dari 5,5 meter dulu ya, setengah meter. Ya, ambil kotak yang tingginya setengah meter. Nah, jika bisa dilompati dan sangat mudah, nah tambah lagi ketinggiannya, ambil kotak box yang lebih tinggi dari setengah meter. Nah, lakukan latihan lompat ya untuk mendapatkan lompatan yang baik ya, berlatih. Nah, di sini permainan ini ya dilakukan dengan teman-teman ya, bisa juga dengan saudara. Nah, tempatkan sebuah peti lompat di lapangan permainan. Ya, kamu berdiri di sisi peti lompat. Ambil langkah mundur, hitungan ganjil. Nah, kemudian tahap selanjutnya ya, tahap awal ambil ancang-ancang dengan cara berjalan, kemudian dengan tumpuan satu kaki kamu melompat melewati peti lompat. Ya. Nah, ini ada gambarnya. Nah, anak-anak ustazah bisa memperhatikan gambar ini ya, mengamati gambar ini dan bisa mempraktikannya di rumah ya, dengan kotak ya, kotak-kotak box yang tidak dipakai lagi. Nah, bisa diperagakan latihan lompat seperti pada gambar ini ya. Nah, ini latihannya dimulai dari berjalan dulu, berjalan kemudian lompat. Nah, berjalan kemudian lompat, lakukan sampai 1 atau 3 kali. Kemudian ya, kemudian lakukan lari, ancang-ancang ya, lari, berjalan kemudian lari sambil melompat. Nah, lakukan 1 sampai 3 kali. Nah, begitu latihan lompat ini ya. Nah, jika di rumah bisa dimungkinkan membuat bak pasir ya, untuk membuat lintasan dan bak pasir ya, agar bisa melakukan lompat jauh. Nah, silahkan ya. Tapi jika tidak bisa, untuk latihan melompat juga bisa dilakukan seperti ini ya. Nah, kemudian inti dari latihan ini, apa inti dari latihan lompat jauh ini ya? Intinya adalah kamu dapat menemukan kaki yang terkuat yang kamu miliki. Ya, jadi kita bisa mengetahui kaki mana yang paling terkuat untuk melakukan lari maupun lompatan, ya. Tahap awal latihan coba kamu lakukan dengan tolakan kaki kiri. Nah, kita coba dulu kaki kiri. Setelah itu kamu amati hasilnya. Kemudian setelah itu kamu coba dengan tumpuan menggunakan kaki kanan. Ya. Setelah itu pada akhirnya kamu bandingkan hasil lompatan kamu, ya, mana yang lebih jauh? Menggunakan kaki kiri kah atau menggunakan kaki kanan, ya. Jadi kamu bisa merasakannya, ya. Berkaitan dengan hal itu, harus kamu pahami bahwa kaki yang kamu miliki memiliki kekuatan yang berbeda. Nah, menurut saja biasanya kaki kita yang paling kuat itu adalah kaki kanan, ya, biasanya, ya. Nah, jadi mungkin di antara anak-anak ustazah bisa membedakannya kaki mana yang paling kuat dengan cara mempraktekkan latihan ya, berjalan kemudian berlari dan melompati sebuah box. Ya, anak-anak ustazah sekalian, ya, karena materinya karena waktunya sudah mau habis ya, tinggal 1 menit. Nah, mungkin materi pembahasan kita pada pagi hari ini cukup pada latihan lompat jauh ya melalui atas box. Nah, ini latihan untuk di rumah. Nah, silahkan anak ustazah praktekkan di rumah. Nah, kemudian anak-anak ustazah ya, ustazah pernah memberikan tugas kepada anak-anak ustazah, namun belum semua mengumpulkannya. Itu adalah tugas pertama, ya. Nah, jadi anak-anak ustazah ingin melihat ya hasil catatan ringkas anak ustazah dari materi atletik
awal ya, materi atletik awal yang Ustazah minta anak Ustazah pindahkan ke buku catatan. Nah, itu adalah tugas kedua ya, sampai lari estafet. Catatan sampai lari estafet itu adalah tugas latihan kedua. Jadi Ustazah minta anak Ustazah meringkas ya, tentunya ini pembelajaran sudah berlalu dan sudah selesai, jadi bisalah dikirimkan bentuk ringkasannya ke Ustazah, fotonya dikirimkan ke Ustazah. Ustazah tunggu sampai jam 8 malam ya. Nah, itu adalah tugas kedua bagi anak Ustazah. Nanti insya Allah Ustazah kirim nama-nama yang sudah dan belum mengirimkan tugasnya ya di grup. Dan ini materi nanti Ustazah kirimkan di grup insya Allah. Baik, kita cukupkan sampai di sini ya. Kita tutup pelajaran kita dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.